Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video review atau bedah toko yang ke-82. Wow, segmen ini sudah 82 pekan, sudah setahun lebih berarti segmen ini, yaitu saya ngebedah atau review, kadang bisnis juga dari sisi front end yang intinya kita sama-sama bisa lihat ya. Jadi dari sisi customer seperti apa, saya bedah, saya review, saya komentarin sebetulnya. Saya komentarin yang ini sebenarnya jadi studi kasus buat saya pribadi dan saya upload juga di sini. Jadi sambil menyelam minum air. Dan yang buat yang mau dibedah tokonya umumnya sih biasanya Shopee ya yang saya bedah ya. Cek aja di gandirozaki.com, di situ ada dua link yang gratis, yang berbayar yang gratis yang dari sisi front end yang segmen ini, yang kedua yang berbayar. Kalau yang berbayar saya ngebedahnya dari dalemannya, dari macam-macam yang saya izin login dulu 3 sampai 4 hari sampai 5 hari, saya bedah dalemannya, nanti saya report ke yang punya. Itu berbayar agak lumayan mahal. Cek aja ya di ganirozaki.com, silahkan kunjungi. Lalu segmen ini insya Allah setiap Senin jam 19.30 kita studi kasus bareng. Oke. Langsung kita mau studi kasus hari ini adalah Kawika namanya. Dia jualan sarung dan celana. Jadi ini saya pilih karena menarik aja sih komennya. Jadi kalau teman-teman yang mau ngisi Google Form, ini beliau nih ngisinya tanggal 13 bulan 2 nih, berarti pekan lalu. Kalau ngisi Google Form yang ceritakan ini, coba isinya yang menarik, yang panjang, biar saya bacanya juga terenyuh mungkin, jadinya di review atau dibedah masuk ke segmen ini. Oke, yang mau dibedah ini namanya Kawika. Kita lihat dulu Instagram sama Shopee-nya. Nah, cuman nggak tahu nih, internet saya baru hari ini, entah saya entah kayaknya saya sih, karena beberapa website kayak WhatsApp Web juga agak lambat. Ini gambar di Shopee-nya nggak keluar nih, saya refresh lagi ya. Gambar di Shopee-nya nggak keluar, tapi kalau nunggu internetnya balik juga saya nggak bikin konten nanti hari ini, nggak kejar tayang karena saya insya Allah upload sehari satu ya teman-teman. Saya berusaha keras, kurang dari 10 menit setiap hari. Jadi kita sama-sama belajar 10 menit sehari. Ini Instagramnya nih, Kawika nih, followersnya udah banyak nih, 50.900. Wow, tapi engagementnya lumayan menyedihkan ya. Februari 2023, likesnya cuma 2, sarung doko dan seterusnya. Cadar, trailer, KWW, Kawika ID. Wah, oke. Ini lumayan, berarti followers dulu. Oh, ini Kawika Media. Oke, kayaknya Palu Gada, tapi sekarang kayaknya jualannya sarung nih. Sarung, nih ada gambar sarung tapi produknya nggak kelihatan. Mohon maaf, sayang banget. Yang menarik ini, yang komentar dari yang punya toko. Penjualan lumayan sampai 1-2. Saya tadi bingung 12 atau 1-2. Pas saya zoom, oh ternyata ada spasi. Berarti 1-2 ya. Kurang lebih 1, saya tambah ini. 1-2 setiap hari. Good. Traffic di atas 100 per hari. Tanpa FO, cuma iklan aja 20.000 per hari. Oke. Kira-kira apanya yang kurang ya, Kang? Ya sudah bagus dong. Apa kurang? Kurang apanya? Nah, setelah saya baca lagi, pingin dapat orderan 100 per hari lah minimal. Apakah harus disuntik FO atau gedein iklannya? Soalnya sudah di otak-atik judul, deskripsi, dan foto. Soal FO dulu. Ya ini beda mazhab sih. Kalau saya sih nggak pakai FO ya. Tapi katanya pakai FO berhasil, jadinya tokonya laris manis dan sebagainya. Bahkan ada beberapa agensi juga yang menyarankan FO, beberapa YouTuber juga menyarankan FO. Ya sebenarnya itu ya teknik juga sih, strategi juga. Tapi kalau saya sih memilih untuk enggak ya, karena saya pribadi kalau saya jadi Shopee digituin nggak mau. Kalau saya jadi customer ketipu oleh bintang palsu juga nggak mau. Jadi kan FO itu ada dua targetnya. Satu, dari mata customer, jadi ada ulasannya, jadi tergugah untuk lebih mau beli. Kedua, dari algoritma juga, apalagi di Shopee. Di Shopee itu kentara banget soal bintang. Jadi kalau kameranya yang bawah ya, sorry. Shopee itu kentara banget soal bintang. Jadi bintang makin banyak, iklan akan lebih murah dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya pribadi, kalau saya sebagai customer tertipu oleh bintang bohongan itu, ya saya nggak suka. Kalau saya sebagai yang punya tempat, saya ditipu atau dicurangin pakai, bukan nipu ya, dimainin celahnya gara-gara FO, saya juga nggak suka. Ya itu golden rules aja sih. Kalau saya pribadi sih nggak mau, karena ya golden rules, kalau nggak mau dicubit ya jangan nyubit, kalau nggak mau dituduh ya jangan nuduh, dan kalau nggak mau di FO ini jangan FO ya. Itu saya ya, Anda sangat boleh tidak sepakat, dan
Dan faktanya bukan fakta. Dan banyak saya dengar katanya seller-seller yang berhasil jadi pakai FO jadi berhasil. Dan fakta juga ada beberapa platform besar, bukan platform ya, agensi atau trainer atau mentor yang menyarankan FO, dan kalau dia menyarankan tersebut kan berarti berhasil meningkatkan penjualan. Jadi itu pilihan teman-teman. Kalau saya tidak. Jadi kalau pilihannya FO atau gedein iklannya ya tentu gedein iklannya. Soalnya FO saya coret, ini saya coret. Kita lanjut tuh ke bawah. Apakah harus ikut perang harga, Kang? Soalnya hitungannya belum masuk kalau ikut perang harga sama kompetitor. Sip. Saya mau bahas soal scale up-nya ya. Jadi scale up ini seru nih. Scale up ini seru dan ini teorinya karena saya pernah sampai 100 sampai 200 sehari, sekarang mundur lagi ke 50-an sehari. Mau scale up lagi kesusahan. Jadi soal scale up nih, ini ada fase tokonya nih, ada fase toko atau bisnisnya teman-teman. Ini minimum order, minimum. Yang fase tersusah ya, fase tersusah menurut saya itu dari 0 ke 1. Dari 0 ke 1 order per hari, minimal 1 order per hari. Ini baru bicara judul, deskripsi, foto, dan tetek bengek basic lainnya. Jadi kalau si masnya tadi nanya, soalnya sudah otak-atik judul, deskripsi, foto, dan sebagainya. Nggak usah diotak-atik lagi, karena sudah berhasil 1 order per hari, sudah ada stabil penjualan sehari, setiap harinya sudah ada penjualan, sudah ada pengunjung, ngapain diotak-atik lagi? Artinya si algoritma sudah suka sama si judulnya sudah benar, fotonya sudah benar dalam tanda kutip. Jadi untuk 0 ke 1 areanya judul, deskripsi, foto, harga, harga dari semua fase ya kalau harga. Tapi 3 ini cukup kentara. Nah, dari 1 ke 10, 10 ke 50, 50 ke 1000. Saya bahas dulu yang 50 ke 1000. 50 ke 1000 sepenglihatan saya khususnya fashion, kalau mau 50 ke 1000 tuh paling salah satu metodenya, bukan metode ya. Salah satu yang membuat berhasil mencapai dari 50 ke 1000 adalah repeat order. Nggak mungkin enggak. Kalau full itu order baru, misalkan 1000 sehari dalam 30 hari full order baru, itu kemungkinan ngos-ngosan di iklannya, ngos-ngosan banget pasti di iklannya, karena untuk toko baru nggak ada repeat ordernya, cost per acquisitionnya mahal, pasti ngos-ngosan banget. Tapi kalau fashion ngandelin repeat order dari 50 ke 100 itu nggak ngos-ngosan. Nah, yang jadi pertanyaan kan si masnya tadi mau ke 100 ya, ini ke 1000, sorry, ini 1000 ya. Si masnya mau ke 100 ya pelan-pelan. Pertama tadi dari 1-2 per hari jadi ke 10, lalu ke 50, lalu ke 100, langsung ke 1000. Tentu iklan ya. Iklan tentu tadi kalau perang harga, kalau bisa ngitungnya nggak apa-apa sebetulnya. Perang harga itu ngitungnya dalam artian ya sama kayak fake order tadi, kita ngejar bintang aja, jual HPP atau jual rugi, jual flash sale, itu cobain aja deh. Si jual flash sale, jual murah banget itu ngebuat lunak iklan, cobain aja. Iklan jadi lebih murah, cobain aja kalau nggak percaya. Iklan jadi lebih murah tapi ya boncosnya double ya, boncos di HPP, boncos di iklan juga. Ya tentu harus pakai iklan, tapi tenang, visinya jangan kayak gitu. Jadi katakanlah gini, kan mau scale up seperti ini ya gitu. Katakanlah mau scale up seperti ini, memang untuk di awal kalau tadi ngomongnya 20 per hari nih, cuma iklan 20.000 per hari, kan nggak mungkin. Ini misalkan iklannya 20.000 sehari stabil kayak gini, nggak mungkin berharap scale up kayak gini si omsetnya, nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Jadi si iklannya tentu harus dinaikin. Jadi iklannya naikin, nanti pelan-pelan iklannya diturunin, tapi omsetnya tetap naik. Itu ya selisihnya itu alias kan ini naik terus ya. Terus cost iklannya juga naik, tapi pelan-pelan diturunin. Nah, selisih apa ya? Kan berbanding lurus tadinya. Terus iklannya turun, ininya tetap naik. Itu adalah salah satunya gara-gara si repeat order. Paham nggak ya? Oke, intinya seperti itu. Jadi kalau mau scale up itu memang akan berat, akan mahal. Dinaikin dulu nanti nyangkut dia di atas, dia tuh harapannya turunnya nggak terlalu bawah ketika iklan kita turunin. Terus dia akan naik lagi kalau kita mau scale up lagi atau kita mau nemu produk market fit yang baru dan seterusnya. Jadi memang harus iklan, harus ngegas biaya sebetulnya. Entah biayanya mau di rugi produk, entah biayanya mau di iklan, entah biayanya mau di KOL atau di apapun itu, memang harus diiklan, harus digas biaya untuk scale up. Tapi kalau nggak mau scale up dengan biaya yang mahal, menurut saya sih ya udah di ekspansi, namanya ekspansi horizontal, alias buka toko baru aja. Buka toko baru yang tadi 1-2 per hari, oke, biarin.
apa diurus aja seperti biasa. Bikin toko lagi satu yang kejar 1 sampai 2 per hari gitu ya terus. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi misalkan punya 1 sampai 2 toko per hari, ini dikalikan 100 toko aja, 100 toko. Oh, tapi repot banget ya kalau 100 toko. Jangan muluk-muluk deh. 1 sampai 2 per hari ini bisa masuk ke 10 per hari, lalu kita punya 10 toko, kan sama aja 100. Sama aja 10 eh sama aja 100 per hari. Ya tokonya entah di Shopee, entah di nambah lagi di Lazada, nambah lagi di TikTok, atau di Shopee-nya ada 2, ada 3, deh itu terserah lah. Oke, ini ngomentarin komentarnya aja sudah 10 menit lebih. Tadi saya bilang saya berusaha kurang dari 10 menit, tapi gagal nih. Mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih yang masih nonton sampai detik ini. Nah, mau komen produknya juga nggak bisa kelihatan, jadi saya skip aja. Nah, sayang banget, nggak tahu nih internet saya. Jadi itu aja teman-teman komentar saya khususnya soal scale up tadi. Jadi nggak mungkin nggak pakai biaya, nggak mungkin kita mau kan konyol kalau kita berharap hasil yang berbeda dengan usaha yang sama. Jadi 20.000 sehari aja terus, tapi berharap jadi 100 mungkin. Dan kalau ngubek-ngubek judul, ngubek-ngubek deskripsi, foto dan seterusnya itu mah cuma skala dari 0 ke 1. Tapi memang itu yang tersusah. Alhamdulillah. Itu aja teman-teman, jangan lupa subscribe. Buat yang mau dibedah tokonya, yang berbayar atau yang gratis juga cek aja di ganirozaki.com. Ada linknya di situ. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.